Shalom seluruh jemaat Sumatera yang mengikuti doa pagi pada hari ini. Senang bertemu dengan Anda semuanya di tempat ini. Saya percaya setiap kita telah memiliki semangat dan antusias yang baru untuk mengikuti doa pagi hari ini. Di pagi hari ini kita sama-sama akan belajar tentang tema yang berjudul Kebun Anggur. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Kidung Agung 2 ayat 15. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di Kidung Agung 2 ayat 15. Oke, mari kita sama-sama membacanya di tempat masing-masing dengan suara yang terbaik ya. Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kitab seperti yang kita ketahui bahwasannya kitab Kidung Agung ini adalah kumpulan syair-syair cinta. Sering ditafsirkan sebagai kiasan dari hubungan Allah dengan umatnya ataupun dengan gereja, atau Kristus dengan jiwa manusia yang sangat intim, sehingga bisa kita ibaratkan seperti hubungan di dalam pernikahan. Oleh karena itu ayat ini bisa jadi kadang hanya sepintas saja ketika kita membacanya, tetapi sesungguhnya berisi pesan yang sangat penting bagi setiap hidup kita. Oleh karena itu, pagi hari ini kita sama-sama belajar di Kitab Agung ini. Seperti di ayat firman yang di Kidung Agung 2 ayat 15 ini, ketika kita membaca kalimat kebun anggur di sini, kita sama-sama belajar kalau kebun anggur di sini adalah melambangkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu pelayanan, keluarga, bahkan itu juga menyangkut hubungan kita dengan sesama kita, baik di dalam pekerjaan kita ataupun dengan teman pelayanan, bahkan hubungan suami istri. Dan yang terpenting seperti di ayat 15 juga mengatakan kebun anggur yang sedang berbunga. Itu diibaratkan adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan Yesus, yaitu hubungan pertumbuhan kerohanian kita. Dan ada kata-kata juga rubah-rubah kecil. Rubah-rubah kecil ini berbicara tentang sesuatu di dalam hidup kita yang seringkali kita itu anggap sepele. Tetapi kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang buruk di dalam hidup kita. Ya, seringkali manusia itu terjatuh bukan karena ada lubang besar, bukan karena ada batu besar, karena ketika ada batu besar, ada lubang besar yang ada di hadapan kita, kita pasti nampak dan kita tidak mungkin bisa terjatuh ya. Tapi ketika kalau kita tidak sering kita itu terjatuh karena apa? Karena tersandung karena batu kecil, karena lubang kecil yang kita tidak kelihatan di depan kita, maka kita jatuh. Oleh karena itu, seperti di tempat ini juga disampaikan bahwasannya setiap rubah-rubah kecil itu seperti batu-batu kecil, lubang-lubang kecil yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu harus ditangkap, harus disingkirkan di dalam kehidupan kita. Jenis-jenis rubah kecil yang ada di dalam hidup kita itu juga kita bisa sebutkan sebagai penyakit-penyakit rohani yang ada di dalam kehidupan kita yang seringkali kita tidak sadar adalah yang pertama adalah apa? Jenis rubah yang pertama kita itu adalah dari perkataan. Perkataan kita. Perkataan itu pasti keluarnya dari mana? Pasti dari mulut kita, dari bibir lidah kita berbicara. Seperti ada ayat pendukung di tempat ini, Yakobus 1 ayat 26 dan Amsal 10 ayat 19, saya bacakan aja langsung. Seperti di Yakobus 1 ayat 26 mengatakan, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Langsung dilanjut Amsal ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Firman Tuhan telah mengatakan di Yakobus jikalau kita ini beribadah, tapi kita tidak bisa mengekang setiap perkataan apa yang keluar dari bibir lidah kita, maka sia-sia ibadah kita. Maaf, ketika kita mungkin datang ke ibadah, dulu mungkin kita secara tatap muka, sekarang secara online, kita mengangkat tangan kita memuji Tuhan kita mengatakan, haleluya, puji Tuhan. Ketika kita bernyanyi, kita juga bernyanyi lagu, Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau Allah yang baik sekali sama saya. Syukur, puji Tuhan. Kita mengangkat setiap pujian menyembah Tuhan.
Tetapi ketika selesai dari ibadah, selesai kita tidak lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, keluar dari tempat itu, mulut kita udah mulai mengeluh, mulai bersungut-sungut. Dalam kondisi baik-baik kita gampang mengatakan, Tuhan engkau baik, Tuhan puji Tuhan, haleluya. Kita gampang mengucap syukur. Tetapi ketika dalam kondisi yang tidak menentu, mungkin ada keluarga, mungkin dari kondisi sakit, ataupun kondisi sekarang pekerjaan atau bisnis tidak sesuai yang diharapkan. Apakah dengan bisnis mungkin atau pekerjaan yang mungkin hasilnya udah tinggal setengah dari yang awal atau gimana, apakah ketika kita memuji Tuhan itu, menyembah Tuhan itu di dalam hadirat itu, bisa sama ketika kita keluar dalam hadirat Tuhan, keluar dari hadirat Tuhan, apakah kita masih bisa berkatakan, Tuhan engkau baik, apakah mulut kita masih bisa mengucap syukur, atau kita udah mulai bersungut-sungut dengan keadaan dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, hati-hati dengan penyakit rohani yang satu ini. Ketika kita udah mulai bersungut-sungut, ketika kita udah mulai mengeluh dengan kondisi kita yang kita hadapi, mungkin kita berdoa, kita mulai berdoa untuk pertobatan pasangan hidup kita. Kita udah mulai melihat, kita udah mulai bersungut-sungut karena kita sepertinya tidak melihat janji Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita berdoa untuk keluarga kita, bertobat. Kita udah mulai merasa, kok Tuhan sepertinya engkau tidak jawab. Udah mulai mengeluh, udah mulai bersungut-sungut. Tuhan engkau tidak sayang saya, engkau lebih sayang si A, si B. Kita udah mulai bersungut-sungut, mengeluh pada Tuhan. Apakah itu masih benar? Oleh karena itu sebenarnya itu juga tidak kita katakan sebuah dosa, tapi itu adalah rubah-rubah kecil, penyakit rohani yang harus kita singkirkan di dalam hidup kita. Karena seperti firman juga mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir ya, tapi hendaklah kamu mengucap syukur dan menyatakan kehendakmu, maka Tuhan juga akan memberikan jawabannya. Seperti bangsa Israel ketika dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir mau menuju ke tanah perjanjian. Bangsa Israel itu bersungut-sungut, mengeluh terus. Katanya, lebih enak ketika kita di tanah Mesir, walaupun diperbudak, tapi ada makanan yang mungkin ini itu, kita udah mulai mengeluh. Dan waktu itu, janji Tuhan semakin jauh dari hadapannya. Ketika mulut kita mulai bersungut-sungut, ketika mulut kita mulai mengeluh, maka semua apapun yang dijanjikan oleh Tuhan itu semakin jauh dari hidup kita. Otomatis karena ketika hati kita ini tidak damai, ketika hati kita ini tidak tenang, maka segala sesuatu itu kelihatan juga makin susah untuk dilewati. Dan yang kedua, perkataan saya kasihkan contoh adalah satu, ketika kita itu suka, bergosip. Kita mulai duduk membicarakan hal orang lain. Kita itu mulai mengatakan hal yang sia-sia. Kita mulai menjadikan itu seperti suatu lifestyle, kebiasaan kita. Wah, kalau udah duduk, udah ngopi, gak enak ya kalau nggak bergosip, nggak berbicara hal lain. Sebenarnya kalau kita itu mau duduk, mau ngobrol, mau ngopi, bisa aja kita itu membahas firman Tuhan. Bisa aja kita bercerita tentang kebangunan rohani, kegerakan yang dilakukan oleh gereja saat ini. Tidak harus terus duduk itu membicarakan tetangga sebelah, si A, si B. Itu adalah sebuah kebiasaan yang kita mungkin menganggap itu seperti biasa. Gak apa-apa lah sekali-kali ngomongin. Gak apa-apa lah kita sekali-sekali ngomong-ngomong hal itu yang lain ya gitu, orang lain gitu. Gak masalah lah gitu loh. Memang kita tidak berbohong, tapi ketika kita udah mulai menyebarkan hal yang pertama, ketika kita mulai berbicara tentang hal yang kedua kepada yang si A, si B, itu menjadi sebuah kebiasaan hidup seperti bola salju yang dari kecil itu menggelinding selama makin lama menjadi makin besar, dan itu menjadi sebuah gaya hidup dalam hidup kita yang lama-lama itu juga akan mengundang adanya pertengkaran di dalam persaudaraan. Ketika mungkin yang sini dengar, oh kenapa kamu harus membicarakan masalah saya, aib saya, atau apapun itu, menjadi sebuah pertengkaran dalam hidup kita. Oleh karena itu, hal yang pertama harus kita hindari di dalam kehidupan kita yang menjadi penyakit rohani kita itu adalah perkataan. Yang kedua adalah hal yang harus kita hindari atau jenis rubah yang harus kita tangkap ya di dalam hidup kita adalah mengenai
masalah hati, ya. Kita yang adalah masalah hati, yaitu saya kasihkan ayatnya di Ayub 5 ayat 2 dan Amsal 16 ayat 18. Ayub 5 ayat 2 adalah sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Lalu kita perkatakan adalah seperti firman Tuhan ada satu di Amsal mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupanmu. Kenapa Amsal selalu berpesan harus kita menjaga hati kita, karena di sana terpancar kehidupan kita. Satu adalah masalah hati yang harus kita benar-benar perhatikan adalah mengenai sakit hati. Sakit hati ini berbahaya ya. Ini bisa jadi karena dari masa lalu atau sampai sekarang itu belum beres. Ketika mungkin disinggung sedikit oleh orang yang saya kasihkan ilustrasi contoh ya. Mungkin si A ini udah lama karena masalah hati, dia sakit hati karena perkataan atau sikap dari si B. Tapi karena dia biarkan, dia berkatakan, udahlah, nggak apa-apa, saya juga udah lupakan kok, saya udah ampuni, secara perkataan diampuni, tapi secara hati belum beres. Dan ketika si B itu melakukan sesuatu sebenarnya bukan mau menyinggung perasaannya, tetapi karena sakit hati, orang seperti yang dikatakan adalah luka lama itu timbul kembali dan menjadi kepahitan, dan akhirnya itu semakin lama mencokol di dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan sakit hati. Di tempat ini saya percaya setiap kita juga harusnya telah beres dari area ini. Kalau ketika kita ini belum beres dari area ini, kita masih menyimpan dendam atau sakit hati terhadap seseorang, lepaskan pengampunan pada orang itu hari ini juga. Tidak ada gunanya kita selalu mengangkat sakit hati itu di dalam hidup ini. Karena saya bercerita sendiri, saya bercerita kesaksian sedikit ya. Waktu dulu saya belum mengenal Tuhan, saya memang disakiti hati oleh mungkin saudara atau apa. Saudara jauh gitulah ceritanya singkat, tapi ketika itu setelah saya kenal Tuhan, ada suatu ketika Tuhan berkata pada saya, lepaskan pengampunan atas orang itu, maka kamu akan mendapatkan kemerdekaan. Waktu itu berat rasanya. Panggil orang itu, say hello. Saya hanya berkata, kenapa harus dimulai dari saya Tuhan? Kenapa harus saya? Karena saya merasa saya tidak salah. Saya difitnah. Kenapa harus saya? Tapi waktu itu Tuhan yang mengatakan, kamu mengasihi saya Sandra, saya mengasihi kamu Tuhan. Taat. Waktu itu saya belajar untuk taat. Walaupun kaki ini melangkah, biasanya mungkin jalan itu gampang ya. Tapi ketika waktu melangkah saat itu berat sekali rasanya, karena rasanya aduh gimana ya saya panggil dia. Waktu ketika saya panggil dia, saya say hello, dia aja sendiri terkejut. Jangan bilang saya yang terkejut ya, dia sendiri terkejut. Tapi percaya nggak, saya juga tidak sangka kenapa Tuhan mau saya berbuat begitu. Tetapi ketika saya say hello, dia tanggapi dengan baik, dia tidak sangka, lalu kita ngobrol sejenak. Setelah itu saya keluar dari ruangannya. Setelah itu beban batu yang ada di dalam diri saya ini seperti lepas semuanya. Saya tidak mengangkat lagi batu itu di dalam hidup kita. Di hidup saya. Seperti kita sendiri ketika mungkin wanita ya, biasanya kan pasti tetap ada bawa bag, ada bawa tas ya. Ketika kita itu terus mengisi sampah-sampah di dalam tas itu, mungkin hari ini tambah satu buku, besok tambah buku yang lain, tambah ini lagi kosmetik itu, ini mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna juga kita tambahkan terus di dalam tas. Tapi kita tidak mengambilnya keluar terus-menerus. Makin lama kita mengangkat tas itu juga makin lama makin menjadi beban dan badan kita lama-lama bisa bongkok. Oleh karena itu, membuanglah sampah di dalam tas kita, seperti membuang sampah di dalam hati kita, sakit hati itu. Amin semuanya. Lalu yang satu lagi, masalah hati kita juga mungkin itu tidak kita sadari adalah kesombongan. Banyak mungkin hari ini kita juga ketika berhasil di dalam suatu pekerjaan ataupun di area pelayanan ataupun di dalam keluarga, mungkin kita yang sering dianggap paling baik, paling pintar atau apalah, kita lama-lama memiliki kesombongan di dalam diri itu, sehingga kita itu menjadi merasa wah saya yang paling benar, saya yang paling hebat, dan tidak bisa lagi menerima kritikan. Hati-hati dengan kesombongan yang ada di dalam diri kita itu.
terutama adalah kesombongan rohani. Ketika mungkin ada suatu pengangkatan di dalam pelayanan atau apa, mulai dipercayakan sesuatu hal yang lebih lagi. Hati-hati menjaga hati ini. Makanya kenapa hati-hati itu katanya juga dari hati, tapi di double kata 2 kali, hati-hati menjaga hati kita ini dari kesombongan rohani. Karena firman tadi juga udah mengatakan bahwasannya kita itu harus hati-hati karena kecongkakan mendahului kehancuran, dari tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang terlalu tinggi hati itu hati-hati bisa akan jatuh. Bukan hanya di area mungkin secara realita, tapi secara hati itu kita itu sendiri nantinya juga bisa mengalami kejatuhan. Poin yang ketiga yaitu ketika penyakit rohani yang harus kita sembuhkan juga pada hari ini adalah kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk itu ada di Amsal 13 ayat 4 dan Amsal 28 ayat 19. Kebiasaan buruk adalah salah satu contoh yang saya berikan di tempat ini adalah kemalasan. Ya, Amsal mengatakan hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hari-hari ini mungkin masa pandemi ya, kita ini semuanya agak kurangnya aktivitas di luar rumah. Kalau tidak penting mungkin untuk mau mengurus hal-hal yang penting, kita juga udah jarang keluar. Tapi hati-hati jangan terlena dalam kondisi begini, membuat kita itu jadi males bergerak. Males bergerak dalam arti apa? Mencari alasan. Besoklah Tuhan, nantilah Tuhan, dan mulai mengubah pola hidup kita yang dulu sebenarnya tidak ada menjadi ada. Dan itu bukan pola-pola hidup yang baik seperti mencari Tuhan lebih lagi, baca firman Tuhan lebih lagi, itu oke. Tapi pola hidup yang baik berubah menjadi pola hidup yang kurang baik atau tidak baik. Adalah contoh, dulu mungkin baca firman-Nya 5 pasal. Lalu karena kebanyakan mulai main game, mungkin kebanyakan mulai nonton, Tuhan nantilah hari ini 3 pasal dulu, kurangi. Besok-besok 2 pasal dulu, 1 pasal dulu. Udahlah Tuhan, nggak usah dulu lah hari ini, saya sibuk. Drama saya udah lagi seru-serunya, udah mau ending, saya selesaikan dulu. Oke, diselesaikan dulu. Nah, besok lagi, muncul lagi iklan baru, ada drama yang baru. Wah, nonton lagi. Nanti udahlah Tuhan. Setelah 3 hari tidak saat teduh, baru mungkin hati ini tidak enak. Merasa, harus saya saat teduh, cari Tuhan. Tapi ogah-ogahan, cepat-cepat keluar. Yang penting cari aja lah. Yang penting saya ada mencari Tuhan. Yang penting saya ada baca firman. Tapi baca firman pun dilewati, nggak ada renungan, nggak direnungkan. Berdoa pun asal-asalan. Yang penting ada doa aja lah. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Udah selesai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, cepat-cepat ambil handphone, ambil kita udah mulai main game ataupun nonton, mulai berhala-halakan dengan hal-hal yang lain dan bukan berhalakan lagi sama Tuhan Yesus kita. Di saat itu nanti kita itu mulai tidak stabil di dalam kerohanian kita. Kadang kita makan banyak, kita berdoa, kadang kita tidak makan 3 hari. Contoh seperti kita manusia. Kita hari ini, kelaparan, kita makan sampai porsi yang banyak-banyak. Untuk sampai porsi 3-4 kali sekali makan. Tapi besok mungkin tidak makan. Saya berkatakan contoh ya, 3 makan, lusa nggak makan. Lalu hari berikutnya lagi, makan dengan double-double porsi lagi. Apa kita yang rusak? Kita pasti rusak, lambung kita pasti rusak. Demikian juga kerohanian kita juga rusak. Ketika kita tidak mencarinya dengan rutinitas. Ketika kita tidak mencarinya dengan kehausan. Hati-hati dengan kemalasan. Hati-hati ketika hidup ini udah mulai digeser dengan hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Dengan menggantikannya dengan mencari Tuhan. Hati-hati. Lalu yang kedua adalah selain kemalasan ini, seringkali prioritas hidup kita itu menjadi berubah-berubah. Amsal 28 ayat 19 mengatakan,
Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Di sini mengatakan ketika kita mengejar harta, harta ini bukan hanya dikatakan seperti harta di dunia, tetapi harta yang di sorga juga termasuk di ayat ini. Ketika kita mengejar harta ini, kita akan penuh dengan kekenyangan. Tetapi ketika kita mengejar hal-hal yang sia-sia, maka kita akan kenyang dengan kemiskinan. Mulai susun prioritas di dalam hidup kita. Apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita hari-hari ini, kita mulai susun. Mungkin bangun tidur pagi, kita seperti biasanya, kita mencari Tuhan, kita berdoa. Lalu kita mandi, mengurus rumah, bekerja, pulang, kita mengurus rumah, kita berdoa, dan mesbah keluarga atau apa, lalu baru kita baru kita itu istirahat, tapi sebelum istirahat mungkin kalau kita itu merindukan, bukan merindukan, maaf, kita ketika sebelum istirahat itu kita mungkin quality time bersama keluarga sebentar, kita itu nonton, kita itu mulai main game bentar, is okay, gak masalah. Tapi prioritas kehidupan kita itu jangan dibalik-balik. Seperti bangun tidur, seperti bangun tidur mungkin karena kesiangan bangunnya, karena semalam terlalu malam tidurnya, kebanyakan nonton, kebanyakan main game, paginya nggak bisa bangun buru-buru, langsung cepat-cepat pergi mandi, langsung cepat-cepat pergi kerja, tidak berdoa pun ya asal-asalan, mungkin waktu sambil nyetir, Bapak lindungi saya hari ini, pertemukan saya dengan orang Papa, amin dalam nama Tuhan Yesus, gitu, selesai ya. Lalu bekerja, pulang, udah itu cepat-cepat makan, mandi, tidak berdoa lagi, cepat-cepat pegang handphone, lakukan hobi-hobi sendiri. Jangan bolak-balikkan prioritas yang ada di dalam hidup kita ini. Hati-hati sekali lagi dengan gaya hidup yang mungkin udah mulai merusak setiap prioritas di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kenapa prioritas hidup kita itu perlu disusun? Apa yang pertama, apa yang kedua kita kerjakan setiap hari, apa yang ketiga dan selanjutnya. Karena di firman ini juga mengatakan, jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Karena ketika kita mengejar hal yang sia-sia, kita akan kenyang akan kemiskinan. Miskin ini bukan hanya sekedar miskin harta, ya udah pasti kalau kita tidak fokus bekerja, kita itu tidak rajin untuk bekerja, itu juga kita juga bisa mengalami kemiskinan, tapi juga nggak langsung ya. Tapi yang paling parah, paling penting kita harus perhatikan adalah ketika kita itu mengalami kemiskinan rohani di dalam hidup kita. Kemiskinan rohani itu lama-lama akan menjadi mati rohani. Ketika kita udah mati mengalami kematian rohani, apapun mungkin firman, apapun doa yang masuk itu tidak lagi mencokol di dalam hati kita, dan kita tidak lagi memiliki kerinduan atau antusias untuk mencari Tuhan, tidak lagi memiliki kerinduan untuk mau mengikuti CG online, ibadah online, otomatis itu semua juga pelan-pelan hilang. Hati-hati dengan kemiskinan rohani yang lama-lama menjadi kematian rohani dalam hidup kita. Oleh karena itu, di sini, mari hari ini saya mau membagikan kita sama-sama mulai mengambil keputusan untuk menangkap rubah-rubah kecil atau menyingkirkan penyakit rohani yang ada di dalam hidup kita. Poin pertama yang saya mau bagikan adalah cara untuk menyingkirkan penyakit rohani atau menangkap rubah kecil yang ada di hidup kita. Poin pertama itu adalah selidiki hidup kita. Selidiki hidup kita, mari kita datang ke dalam hadiratnya Tuhan, kita mulai duduk diam, kita selidiki hidup kita hari ini, apakah masih ada penyakit rohani yang ada di dalam hidup kita, seperti mulai dari perkataan yang bersungut-sungut, yang mengeluh, suka marah, ataupun bergosip. Apakah kebiasaan melalui perkataan itu masih ada? Lalu yang kedua, apakah kita itu masih memiliki hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan, seperti masalah hati kita,
kita itu masih menyimpan sakit hati, kita itu masih bisa memiliki kesombongan di dalam diri kita. Lalu juga kita selidiki hati kita, apakah kemalasan apa yang masih ada di dalam diri kita. Apakah kita ini masih ogah-ogahan mencari Tuhan? Apakah kita ini lebih senang dengan hobi kita masing-masing? Selidiki hidup kita. Setelah kita udah selidiki hidup kita, kita tahu apa yang menjadi penyakit rohani pada dalam diri kita saat ini. Mari kita mengambil langkah untuk mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan di poin yang kedua adalah kita mencari Tuhan. Masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, mencarinya dengan sungguh-sungguh, berlutut meminta Tuhan untuk membantu kita menangkap semua rubah-rubah kecil yang ada di dalam diri kita, yaitu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ubah perkataanku mulai hari ini. Dari yang bersungut-sungut menjadi mengucap syukur. Dari yang suka bergosip, lebih baik memperkatakan firman Tuhan, menginjili kepada saudara-saudara yang lain. Dan mencari Tuhan, mungkin ada yang belum beres, katakan pada Tuhan, Tuhan, saya mau lepaskan pengampunan bagi si A, si B, ataupun bahkan pada keluarga sendiri, bahkan pada pasangan hidup kita sendiri. Lalu kita datang pada Tuhan, mungkin hari ini seperti yang masih merasa sebenarnya ingin keluar dari area terikat akan berhala-berhala yang kemalasan sendiri, seperti untuk main game atau nonton, sebenarnya ingin lepas dari area itu, tapi rasanya kenapa berat ya, asal kalau udah pulang kerja, pulang sekolah, merasa kayak hal itu harus diprioritaskan, minta kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan hal-hal yang sia-sia yang ada di dalam diri kita. Setelah kita selidiki hidup kita mencari Tuhan, dan kita berdoa sama Tuhan. Yang terpenting, yang terakhir adalah kita harus mengunci kembali pintu hidup kita ini untuk tidak dimasuki oleh rubah-rubah. Melalui poin yang ketiga adalah dengan cara menguasai diri. Ya, di poin ini adalah poin yang terakhir dan terpenting. Setelah kita selidiki hidup, mencari Tuhan, kita harus belajar untuk menguasai diri kita. Mengunci, ilustrasi seperti kita mengunci pintu hidup kita, tidak izinkan lagi rubah-rubah kecil ini masuk dalam hidup kita, dan kita itu tidak jatuh lagi ke dalam area-area penyakit-penyakit rohani ini. Seperti di Matius 16 ayat 41 juga menyampaikan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Oleh karena itu, ketika kita udah mencari Tuhan, belajar jangan jatuh lagi di area yang sama, belajar untuk menguasai diri. Ingat sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi, 3 poin ini adalah, yang pertama adalah selidiki hidup kita, yang kedua adalah mencari Tuhan, yang ketiga adalah menguasai diri. Demikian firman Tuhan hari ini yang saya mau sampaikan mengenai kebun anggur hari ini, dan saya mengajak setiap kita yang ada di tempat ini, kita sama-sama berdoa, ya, kita sama-sama menyelidiki hidup kita. Penyakit rohani, rubah kecil apa yang masih ada di dalam diri kita saat ini, datang pada Tuhan, minta pada Tuhan, minta kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita menyembuhkan dan menghilangkan penyakit rohani ini. Silakan PAW. Oke, mari kita semuanya, kita pejamkan mata kita, biar PAW aja yang menyanyikan lagu ini, dan kita hampiri Tuhan. Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang mengetahui dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu,
Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Ada dalam hidup. Kau dapati aku tetap setia. Hampiri Tuhan dengan segenap hati kita katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saya mendapatkan impresi tentang adanya pemulihan di dalam hubungan yang ada. Anda susah melepaskan pengampunan kepada seseorang, apakah itu orang yang dekat padamu, bisa adalah pasangan hidup. Biarlah di pagi hari ini, angkat tanganmu, baik yang ada di dalam, yang mengikuti acara doa pagi ini, baik di Zoom ataupun di YouTube. Aku berdoa, angkat tanganmu, biarlah hari ini, segala penyakit rohani itu dicabut dari dirimu, dan biarlah engkau mengalami kemerdekaan saat ini juga. Engkau telah melepaskan pengampunan kepada pasangan hidupmu yang menyakiti hatimu, yang engkau pendam. Sebelumnya engkau mengatakan, tidak apa-apa, enggak masalah. Tapi sebenarnya engkau belum melepaskan pengampunan. Biarlah pagi hari ini engkau dibebaskan. Jika Anda orangnya, angkat tanganmu, berdoa dalam hati, minta sungguh-sungguh pada Tuhan untuk dibebaskan, lepaskan pengampunan. Sebutkan orang yang engkau, yang Anda, sebutkan nama orang yang Anda mengalami sakit hati terhadap dia, biarlah engkau dibebaskan hatimu saat ini juga. Saya mendapatkan impresi tentang hari-hari ini juga sebenarnya ada anak-anakmu Tuhan yang sedang berjuang, sebenarnya tahu kalau berhala-berhala terhadap media sosial itu, baik nonton game atau apapun itu adalah terlalu berlebihan, adalah salah, tapi mau keluar dari area itu sangat sulit. Aku berdoa, angkat tanganmu, biarlah hari ini engkau diberikan kekuatan, Anda diberikan sebuah kekuatan yang baru untuk bisa bebas dari area tersebut. Anda akan mulai saat ini juga, saya perkatakan, Anda akan bisa mulai berdoa kembali, bersaat teduh kembali seperti biasanya, dengan prioritas-prioritas hidup engkau susun dengan baik. Saya berdoa, biarlah engkau hari ini juga dibebaskan dari segala berhala-berhala akan online-online yang ada. Saya mendapatkan impresi tentang pemulihan hubungan yang ada di dalam sesama pelayanan. Biarlah jika Anda yang mengalami hal itu, angkat tanganmu. Mungkin Anda merasa kesal, merasa kecewa,
terhadap pimpinan Anda yang ada di dalam pelayanan ataupun yang ada di dalam connect group Anda, biar hari ini hampiri Tuhan, minta hati yang dikuatkan dan dibebaskan. Dan saya juga berdoa Anda setelah acara ini bisa datang kepada pemimpin Anda ataupun saudara Anda yang ada di dalam sesama pelayanan, datang, say sorry, minta sama-sama biar bisa membangun kembali hubungan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami yakin, kami percaya Tuhan, setiap apapun firman yang ditaburkan hari ini akan menguatkan setiap kami, dan kami akan berjalan bersamamu Tuhan dengan kebun anggur yang berbuah dan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin.